Artis Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Undang-Undang ITE dan pemerasan yang dilaporkan Dr. Reza Gladys. Sang dokter mengklaim mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah akibat dugaan pemerasan tersebut. Penetapan status tersangka terhadap Ibunda Laura itu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, terutama di dunia maya. Menariknya nih guys, alih-alih mendapat hujatan, banyak dukungan justru mengalir untuk Nikita Mirzani. Tagar Justice for NM pun menggema di media sosial, menunjukkan simpati netizen terhadap kasus yang menjeratnya. Hai guys, selamat sore. Aku tadi janji mau bikin video, tapi aku belum karena aku bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan aku mau bikin fit kalau aku bekerja. Dan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih, dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati kehadiran kalian ya. Aku kerja dulu, tapi aku kerja. Salah satu dukungan datang dari akun Friday from Ozzy yang menilai Dr. R seolah melakukan flying victim sebagai korban. Awalnya memberikan uang, tapi belakangan justru mengaku diperas. Sementara kesalahan Nikita dalam kasus ini mungkin hanya karena menerima uang tersebut. Menariknya pula nih guys, pola yang sama juga turut menimpa Doktif. Namun bedanya Doktif menolak uang tersebut. Aksi suap ini pun lantas menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Jika Dr. R berani memberikan uang dalam jumlah besar, apakah ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi terkait produknya? Menurutnya, kepolisian dan BP POM justru perlu menelusuri terkait dugaan suap dalam kasus ini. NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan Undang-Undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R. Yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lu udah disentil atau lu merasa tercubit, oh gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif nggak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan jebakan lagi, jebakan sapu lidi, aduh ngeri. Nah, seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa tuh orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang, berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah, itu Bapak Ibu yang dipertanyakan. Sementara itu, akun TikTok Hiro Cimot menyebut kasus antara Nikita dan Reza Gladys sebagai salah satu kasus paling lucu dan absurd. Menurutnya, situasi ini seperti seseorang yang melakukan kejahatan lalu memberikan uang untuk menutupi perbuatannya. Namun setelahnya, orang yang menerima uang justru dilaporkan. Logikanya pun dipertanyakan, siapa sebenarnya yang lebih bersalah dalam kasus ini? Nikita Mirzani atau justru pihak yang melaporkannya? Ia menekankan bahwa jika penerima uang dijadikan tersangka, maka pemberi uang yang diduga mencoba menutupi kejahatannya seharusnya juga ikut diproses secara hukum. Sebagai bentuk dukungan, ia pun menyemangati Nikita Mirzani dan berharap sang artis tetap kuat menghadapi kasus ini. Disuruh cuci baju, yang nyuci malah disalahin. Terus yang nyuruh gak disalahin, aneh kan? Semoga NM gak apa-apa ya, semangat.
Menurut saya ini adalah salah satu kasus terlucu. Ada orang yang melanggar hukum, diketahui sama NM. Dan akhirnya dia memberikan uang kepada NM biar kejahatannya atau kesalahannya tidak terbuka atau terkuak. Orang yang melakukan kejahatan ini bermula awalnya kejahatan itu dimulai dari dirinya. Sehingga seseorang itu menerima uang ini. Dan yang lucunya lagi, yang melakukan kejahatan dan yang memberikan uang untuk menutupi kejahatan malah melaporkan orang yang disuruhnya untuk tidak membocorkan kejahatannya. Kalau dilihat dari cerita ini, yang jahat siapa? Yang harusnya menjadi tersangka siapa? Minimal kalau yang menerima uang itu menjadi tersangka, yang memberikan uang itu dengan menutupi kesalahannya itu juga harus jadi tersangka. Salam dari Koko Hiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Hal senada juga diungkapkan oleh akun TikTok Momogi 2001. Ia mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang awalnya melakukan penyuapan justru playing victim dan merasa diperas. Ia pun meminta agar drama ini tidak dilanjutkan, sebab seharusnya kisruh skincare hampir selesai. Ia menjelaskan bahwa Reza Gladys awalnya terlihat panik dengan permasalahan yang menimpa produknya, lalu mencari Nikita Mirzani. Bahkan, ia disebut-sebut sampai memohon-mohon agar bisa bertemu sang artis. Namun, ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapannya, ia justru merasa dirugikan dan mengklaim telah diperas. Menurutnya, sikap Reza Gladys justru menimbulkan banyak pertanyaan. Jika produknya memang aman, mengapa ia harus memiliki ketakutan yang begitu besar saat Nikita menyinggung produknya? Tunggu Nikita Mirzani dilaporkan ke polisi atas dugaan UU ITE dan pencucian uang. Pertama mendengar itu, saya yakin orang-orang dengan golongan berakal hanya akan bisa tertawa. Lalu berkata, aduh, sudahlah, sudahi drama ini, terlalu banyak tingkah. Laporan seperti ini sudah makanan Nikita Mirzani. Bukan mandang remeh, Nikita Mirzani terkenal memang sudah barbar kalau bicara soal kebenaran. Nggak nanggung-nanggung, dia bisa sebut nama. Nah, kalau itu dimanfaatkan untuk dijadikan laporan, ya jelas akan terbukti tidak ada pelanggaran jika yang disebutkan kebenaran. Orang-orang mungkin sudah kebanyakan uang sampai nyempil di otak masing-masing kali ya. Gimana bisa yang awalnya diduga penyogokan malah playing victim dan merasa diperas? Please, siapapun Anda, saya tidak sebut merek, sudahi, jangan mau perpanjang masalah ini. Padahal udah mau finish loh soal kasus skincare ini. Tapi lanjut lagi dengan drama-dramanya ternyata. Masa iya sampai bulan puasa, Ramadan kali ini kita akan diwarnai dengan drama skincare? Yang saya tidak habis pikir adalah gimana loh yang awalnya kamu sendiri yang ketakutan atas produkmu, lalu kamu cari Nikita Mirzani untuk menyelamatkanmu. Kamu memohon-mohon tapi karena tidak sesuai ekspektasimu lalu kamu merasa diperas. Dari caramu takut saja menandakan ada sesuatu di produkmu. Kan malah tambah bikin konsumenmu overthinking dengan produkmu. Justru timbul pertanyaan, apa hal terbesar di balik produk itu sehingga memicu kekhawatiranmu? Padahal Nikita yang selalu dibilang suka nimbrung di setiap masalah. Tapi faktanya orang lupa, justru yang membuat permainan adalah lawannya. Kemudian lawannya lah yang mengajak ikut serta. Tapi ujung-ujungnya belajar jadi tai. Ya sudah, sekalian aja menjadi tai. Nah, gimana nih menurut kalian? Setuju nggak sama pendapat warga TikTok ini? Mengapa Dr. R begitu panik sampai rela memberikan uang senilai 4 miliar kepada Nikita sebelum akhirnya melaporkannya? Yuk, tulis komen kalian di bawah ini ya guys.